Halo, selamat sore semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 1. Pada video presentasi kali ini kami akan menjelaskan sedikit tentang audit, analisis resiko, perancangan, dan juga validasi arsitektur jaringan aman yang telah kami lakukan analisis di Laboratorium Komputer 3 di SMK Muhammadiyah 1 Sumedang. Pertama-tama untuk kelompok kami beranggotakan 3 orang. Ada leader yang pertama Revana Tama, kemudian untuk anggota ada Heri Nur Alam dan juga Wawan Kustiawan. Nah, di Laboratorium Komputer 3 adalah aset akademik vital, menunjang praktikum dan juga ujian berbasis komputer di SMK Muhammadiyah 1 Sumedang. Observasi awal menunjukkan indikasi topologi tanpa segmentasi dan firmware gateway yang usang, sehingga resiko gangguan operasional dan serangan cyber menjadi nyata. Yang pertama, gangguan operasional adalah kegagalan infrastruktur dapat menghentikan KBM dan ujian ANBK secara seketika. Kemudian, ancaman cyber, eksploitasi perangkat perimeter dan potensi infeksi malware lateral antar host. Kemudian, untuk integritas data, ada resiko terhadap reputasi institusi dan keandalan data akademik. Nah, di lab ini terdapat 20 unit PC terhubung dalam topologi daisy chain tanpa segmentasi VLAN. Untuk subnet yang digunakan adalah slash 28, firmware, router OS lama, port manajemen terbuka. Nah, di sini terdapat rumusan masalah dan juga tujuan penelitian. Yang pertama, kerentanan perangkat. Rumusan masalah, bagaimana kondisi kerentanan hardware dan software jaringan utama. Kemudian, ini membahas tentang untuk menjawab tujuan mengidentifikasi celah keamanan vulnerability pada perangkat perimeter. Kemudian pada desain topologi, rumusan masalahnya yaitu bagaimana potensi dampak risiko dari desain topologi yang berjalan saat ini. Tujuannya menilai risiko komprehensif terhadap kelemahan arsitektur logis dan juga fisik. Kemudian, untuk pengalaman IP, rumusan masalahnya, apakah konfigurasi IP saat ini ideal dan aman untuk kapasitas host yang ada? Tujuannya untuk merancang topologi 2B ya dengan segmentasi dan zero trust pasca UTS. Nah, metodologi penelitian pada penelitian ini alur audit dari observasi lapangan hingga validasi purwarupa simulasi. Yang pertama ada perizinan dan observasi, kemudian dilakukan pemindaian aktif. Setelah itu kami melakukan analisis risiko. Untuk proses yang keempat, kami merancang 2B. Yang kelima, kami mengimplementasikan simulasi. Dan yang terakhir ada validasi konektivitas. Nah, untuk topologi jaringan saat ini atau as is di Laboratorium 3. Karakteristik infrastruktur yang pertama ada 1 mikrotik RB951. Kemudian yang kedua ada 2 buah TP-Link TLSF1016D. Kemudian ada 20 unit PC dan juga ada subnet 192.168.2.0/28. Nah, risiko utama atau single point of failure jika switch 1 gagal, 12 PC dari PC 9 sampai PC 20 kehilangan konektivitas total tanpa segmentasi VLAN. Penyebaran malware lateral juga tak terbendung. Nah, selanjutnya akan disampaikan oleh Wawan Kustiawan. Untuk bukti teknis pemindaian jaringan Nmap, kami menggunakan Nmap versi 7.99 dijalankan 27 April 2026 terhadap segmen 192.168.2.0/28. Berikut adalah tampilannya, di mana ada 4 host aktif teridentifikasi dalam rentang /28, termasuk gateway 192.168.2.1. Temuan kerentanan krisis. Untuk audit routers OS CPA 2023 30799
dalam kurung CPSS 9.1 pada firmware MikroTik router OS 6.48.6 berpotensi eskalasi hasil hak akses ilegal. Kemudian di port window terbuka port 28291/TCP tanpa filter IP service memungkinkan brute force kredensial admin dari jaringan lokal. Kemudian di SPOF topologi daisy chain, kegagalan switch 1 memutus konektivitas terhadap 12 PC. PC 9 sampai PC 20 di belakangnya. Kemudian di subnet mismatch subnet /28 dalam kurung 14 IP tidak cukup untuk 20 PC fisik, memicu konflik dan kegagalan alokasi IP. Kemudian matriks penilaian resiko. Temuan yang dipetakan 1. Outdated router OS dalam kurung CPE 2023 30799 Winbox port kedua Winbox port 8291 exposed dan ketiga SPOE daisy chain switch 1. Yang keempat subnet mismatch dalam kurung /28 versus 20 PC. Usulan topologi jaringan Tubi. Yang pertama, eliminasi daisy chains. Switch 1 dan 2 ini terhubung independen ke core router mematahkan SPOF. Kemudian, DMZ untuk server publik. Web dan mail server diisolasi di VLAN 40 di balik RG firewall. Kemudian, diisolasi database server VLAN 10 dalam kurung admin atau /db terpisah dari segmen praktikum siswa. Kemudian PLSM per 26 per VLAN 62 IP parit per segmen menuntaskan konflik IP untuk 20 PC. Kemudian strategi mitigasi dan kebijakan Zero Trust. Firmware upgrade router OS ke versi 7.x dalam kurung LTS menutup CPE 2023 30799 kemudian IP service filter port Winbox diubah dari default akses dibatasi hanya IP admin. Redesign star topologi uplink switch langsung ke port router memutus SPOF. Kemudian VLAN 802.1i plus isolation 4 VLAN dengan default deny extended SCL antar segmen. Kemudian MPE plus NHC, validasi postur perangkat dan multifaktor out sebelum akses aset kritis. Kemudian never trust always verify. Setiap koneksi ke akses kritis wajib melewati NIC, MTA, dan akses VPN terenkripsi dengan prinsip less privilege. Selanjutnya validasi implementasi pada simulator. Di sini kami menggunakan software Cisco Packet Tracer versi 9.00 untuk membangun prototipe topologi 2B. Jadi di sini terdapat beberapa perangkat Cisco yang digunakan, yaitu pertama-tama dimulai dari internet, edge firewall, core router, dan switch. Switchnya juga ada 3, yaitu switch utama 1, switch utama 2, dan switch yang menghubungkan web server dan mail server. Baik, untuk switch utama 1 yaitu di sini terhubung ke 10 PC dengan VLAN 20. Di sini PC-PC tersebut mendapatkan IP menggunakan DHCP. Dan switch utama 2 yaitu dengan VLAN 30 mengandung juga 10 PC yang sama-sama mendapatkan IP dari DHCP juga. Kemudian VLAN 10-nya ada PC admin dan juga database server.
yang PC-PC tersebut dihubungkan oleh router yang tersambung ke edge firewall sebagai keamanan yang mencegah PC atau perangkat di luar sekolah seperti smartphone siswa untuk mengakses PC admin atau database server. Mereka akan terhalang oleh filter yang dinamakan firewall tersebut. Jadi topologi 2B ini merupakan sebuah jawaban dari kegagalan topologi as is yang kami temukan saat pertama kali scanning di laboratorium komputer 3. Selanjutnya komparasi ketahanan sebelum dan sesudah. Di sini kami memetakan dengan skor tingkat risiko, yaitu 1 sama dengan rendah, 2 sedang, dan 3 tinggi. Nah, setelah itu kami kan mencoba berhasil merancang topologi 2B. Lalu kami juga menguji topologi 2B tersebut di software Cisco juga. Jadi bukti pengujiannya kami mencoba memping maksudnya database server dari PC 1. Hasilnya destination host unreachable. Hal tersebut merupakan keberhasilan sebuah access control list yang diterapkan di core router. Jadi si PC 1 itu diblokir aksesnya ke database server. Kemudian kami juga mencoba menguji dari PC publik atau yang diasumsikan perangkat yang ada di luar jaringan lokal laboratorium, yaitu misalkan siswa begitu. Jadi mereka hanya bisa mengakses website server, yaitu kami mencoba mengetik URL yaitu http 192.168.40.2 yang merupakan alamat IP dari si web server. Hasilnya PC publik atau perangkat smartphone di luar jaringan lokal berhasil dan juga menampilkan portal website resmi SMK Muhammadiyah 1 Sumedang. Yang berarti allow atau berhasil. Kemudian kesimpulan dan rekomendasi. Hasil kuncinya 4 risiko tinggi berhasil dipetakan dan ditutup pada level purwarupa atau prototype. Kemudian topologi extended start mengeliminasi SPOF with 1. Kemudian seluruh 8 skenario lateral movement berhasil diblokir melalui default deny access control list ACL. Server publik teramankan di DMZ tanpa mengorbankan aksesibilitas. Tadi juga kan disinggung tetap bisa mengakses website. Meskipun jaringan yang digunakan adalah jaringan bukan lokal atau jaringan di luar sekolah. Kemudian rekomendasi prioritas yaitu upgrade firmware router OS ke versi 7 LTS plus patch management rutin 6 bulan sekali. Kemudian aktifkan IP services, filter, dan VPN wajib multifaktor autentikasi untuk akses manajemen jarak jauh. Kemudian pengadaan switch manage 802.1Q dan perangkat NAC atau multifaktor authentication untuk mendukung zero trust architecture. Kemudian penetrasi tes dan audit akses kontrolis berkala minimal per semester untuk mengetes keamanan yang diterapkan. Kemudian yang terakhir, melanjutkan ke perangkat produksi plus tambahkan IDS atau IPS dan CEM sederhana. Sekian saja dari kelompok kami. Kesimpulannya adalah topologi as is berhasil kami rancang solusinya menggunakan software Cisco dan juga kami berhasil merancang topologi 2B yang lebih aman tentunya. Dan juga hasil pengetesan juga sudah berhasil, di mana akses kontrolis berhasil memfilter lalu lintas jaringan
yaitu jadi jaringan dari luar lokal atau luar laboratorium tidak bisa mengakses database server, yang dimana pada awalnya pada SIS itu sangat fatal. Jaringan dari luar bisa mengakses database server. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.